Sebentar lagi, birokrasi di Indonesia itu bakal mengalami salah satu perubahan paling masif dalam sejarahnya. Ini bukan cuma soal pergantian orang loh, tapi sebuah momen yang krusial banget yang bisa menentukan wajah pelayanan publik kita ke depannya. Yuk kita coba bedah bareng-bareng, apa sih artinya semua ini? Oke, biar kita semua paham soal transformasi besar ini, kita akan lihat dari 4 sisi. Pertama, kita lihat dulu segede apa sih perubahannya, terus kita bedah apa aja tantangan sama potensi yang ada di baliknya. Ketiga, kita lihat ini sebagai babak baru buat para pensiunan, dan yang terakhir, ini yang seru, peluang emas buat generasi baru. Nah, yang pertama dan paling utama, kita harus sadar dulu soal skala gelombang pensiun yang akan datang ini. Kenapa? Karena angkanya itu benar-benar signifikan. Coba Anda bayangin ya, dalam 5 tahun ke depan, ada 800.000 aparatur sipil negara yang akan memasuki masa pensiun. 800.000! Angka ini tuh luar biasa besar. Ini bukan sekedar statistik loh. Ini adalah representasi dari pengalaman dan pengetahuan institusional yang bakal hilang dalam skala yang masif. Biar lebih kebayang, 800.000 orang itu sama dengan 13% dari total seluruh ASN di Indonesia. Artinya apa? Artinya, lebih dari 1 dari setiap 10 pegawai negeri yang kita tahu akan segera pensiun. Nah, di sini skalanya jadi terasa banget kan? Perubahan segede ini tuh ibarat koin dengan 2 sisi. Di satu sisi, jelas ada tantangan besar yang harus kita hadapi. Tapi, kalau kita balik koinnya, di sisi lain ada potensi yang luar biasa banget yang bisa kita manfaatkan. Tantangannya apa? Jelas, gimana caranya kita menjaga mesin birokrasi ini tetap berjalan lancar. Dan yang nggak kalah penting, gimana kita memastikan para pensiunan ini bisa sejahtera. Tapi potensinya juga ada di depan mata. Kita ini punya sumber daya manusia purna bakti yang pengalamannya udah matang banget, dengan jaringan yang super kuat. Oke, sekarang mari kita coba lihat dari sudut pandang para pensiunan itu sendiri. Ini penting, karena pensiun itu sejatinya bukanlah sebuah akhir. Justru ini adalah sebuah transformasi menuju babak kehidupan yang baru. Nah, pandangan dari Kemenpan RB ini menarik banget. Ibu Reni Widiantini bilang kalau pengalaman puluhan tahun para pensiunan ini jangan sampai berhenti gitu aja. Mereka harusnya jadi aset sosial dan ekonomi yang terus berkontribusi buat negara. Keren kan? Dan ini bukan sekedar harapan kosong loh. Faktanya, para ASN senior ini kan udah ditempa puluhan tahun. Saat mereka pensiun, seringkali mereka justru lagi ada di puncak kebijaksanaan dan kemampuan manajerial mereka. Jadi sebetulnya mereka adalah aset yang sangat-sangat produktif. Tapi kita juga harus ingat, transisi pensiun itu bukan cuma soal uang. Banyak studi menunjukkan kalau persiapan sisi non-finansial itu krusial banget. Mulai dari penyesuaian kesehatan mental, menemukan tujuan hidup yang baru, sampai mengatasi rasa kehilangan rutinitas. Ini semua adalah kunci untuk kesejahteraan mereka di masa pensiun. Nah, sekarang ayo kita balik lagi koinnya. Kita lihat sisi yang satunya. Peluang luar biasa yang tercipta untuk para profesional muda dan calon-calon pemimpin baru di seluruh Indonesia. Coba dipikirin, dengan 800.000 posisi yang akan kosong, pintu rekrutmen ASN, baik itu lewat jalur CPNS maupun PPPK, jadi terbuka lebar banget. Ini adalah kesempatan emas yang langka untuk regenerasi total di tubuh birokrasi, diisi oleh talenta-talenta baru dari seluruh pelosok negeri. Jadi buat Anda yang tertarik, jalurnya udah jelas. Kuncinya cuma satu, persiapan yang proaktif. Coba pelajari formasi jabatan apa yang kemungkinan besar akan dibuka, pahami beda dan alur rekrutmen CPNS dan PPPK. Dan yang paling penting, mulailah persiapan dari sekarang juga. Jangan nunggu ada pengumuman resmi. Jadi pada akhirnya, kita kembali ke pertanyaan besar di awal. Buat para pensiunan dan juga calon ASN baru, apakah transisi akbar ini adalah sebuah akhir dari sebuah era? Atau justru ini adalah awal dari babak baru yang lebih kuat untuk birokrasi Indonesia? Jawabannya ada di tangan kita semua. Bagaimana kita memanfaatkan momen ini?